Abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati Allah, yang Amba hormati. Pertama kali marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah menerima nikmat-nikmatnya yang banyak kepada kita bersama. Di antaranya adalah kita telah dibangunkannya dan kita pada bulan Ramadan kini Allah melaksanakan sahur pula. Kemudian digerakkan pula hati kita untuk datang ke surau, ke musala untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian dikuatkan pula iman kita. Kita masih dapat bertahan di surau kita dalam rangka mendengarkan kajian Islam menyangkut bulan Ramadan. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah. Semoga disampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bermohon pula kepada Allah dengan membaca salawat kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menjanjikan setiap hamba-hambanya yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memberikan hak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membantu atau memberi syafaat nanti di hari kiamat. Kemudian mudah-mudahan dengan baca salawat kita teringat kepada ajaran-ajaran beliau. Apa ajaran beliau? Yaitu ajaran Islam. Ajaran Islam itu dimawak ketahui yaitu melalui Quran dan sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kultum subuh pagi kini kita dasari kultum kita dengan ayat yang telah masyhur, yang mungkin ayat ko lah acok kita dana, bahkan ada di antara kita nan ala linci yang menghafalnya, yaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai segenap orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan juga kepada orang-orang yang sebelum kamu. Bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ana nawa paralu garis bawahi di ayat ko, yaitu ayat akhir ayat. Tujuan akhir daripada ibadah puasa itu adalah supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu tujuannya. Sebelum kita menjalankan tujuan puasa,
Tujuan puasa adalah untuk mencapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita jalan anan dikecen puasa. Puasa itu bahasa Arabnya soma yasumu sauman. Artinya menahan. Jadi puasa ini artinya apa? Menahan. Secara bahasa. Jadi apa yang ditahan? Kalau menurut istilah yang dimaksud dengan menahan disiko adalah menahan segala yang membatalkan puasa. Semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, itu yang puasa. Jadi apa yang kita tahan ibu-ibu dan bapak? Nan membatalkan puasa. Apa saja nan membatalkan puasa? Makan, minum. Nah, kemudian berhubungan suami istri di siang hari. Itu yang membatalkan puasa. Makan dan minum ke ibu-ibu dan bapak biasanya bagi orang nanda puasa dilarang atau tidak? Dilarang makan minum apa tidak? Tidak. Kan ada dilarang dong. Buliasnya. Ya enggak? Kan pekerjaan yang boleh-boleh saja tuh. Tapi bagi orang nan berpuasa dilarang melaksanakannya. Padahal itu hanya perbuatan yang boleh-boleh saja. Jadi sebenarnya ibu dan bapak manahan disiko adalah tujuannya manahan latihan ya, latihan manahan diri itu sebenarnya. Kalau Allah biasa menahan diri, yang boleh saja bisa kita menahannya. Yang halal saja bisa kita menahannya. Apalagi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasaku sebenarnya latihan menahan diri. Latihan manahan muncuang dari mampakecean orang. Latihan manahan mulut dari memakan makanan yang haram. Latihan manahan talingo supaya jan mandanga kato-kato kalimat-kalimat yang dilarang oleh Allah. Latihan manahan mato dari segala malie yang haram-haram. Latihan mampagunuan tangan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, itu sebenarnya puasa di manahan. Jadi orang berpuasa sabulan panuh kalau nyolah tak biasa manahan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang halal sajalah biasanya, sehingga nanti diharapkan di luar bulan Ramadan itu bisa manahan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu yang dikatakan dengan puasa. Kemudian apa tujuan puasa? Terdapat di dalam surah Al-Baqarah di akhir ayat tadi, surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Bara lamunyo awak melaksanakan ibadah puasa sabulan.
Sabulan tu bilo saja nang sabulan tu dalam setahun. Setiap tahun awak dilatih, disuruh berpuasa untuk mendapatkan derajat yang paling tinggi, yaitu derajat ketakwaan. Bago sabulan panuh bana tiap tahun lolai, karena derajat takwa tu payah mandapeannya. Bago payah karena derajat takwa tu tinggi. Tak ada derajat nampal yang tinggi dong kecuali ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Apa jo kedudukan awak di dunia kok? Walaupun awak berpangkat tinggi, awak barato banyak, awak berpengaruh di kampung, tapi kalau nak bertakwa, tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala dong. Tapi apapun karajo kita, walaupun kita tukang ojek, tukang mambil upah ke sawah, tukang bendi, atau tukang becak, kalau awak bertakwa, awak adalah orang yang dimuliakan, yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dari bupati gai, wali kota gai, gubernur gai, kalau awak bertakwa, itulah orang yang dimuliakan, yang diberikan oleh Allah derajatnya yang sangat tinggi. Itu mangkonya Allah memerintahkan awak supaya berpuasa sebulan penuh setiap tahun agar awak mendapatkan derajat ketakwaan itu. Latihan kau ibu dan bapak-bapak, latihan. Kalau latihan awak kau lagi sempurna, berjalan prosesnya pasti berhasil. Kalau di dunia awak latihan, kado pelatihan dah. Orang-orang kini kau orang-orang desa banyak ya, melakukan disuruh untuk dipanggil untuk melaksanakan pelatihan. Kalau dulu kami PNS dia ngacot. Ini orang-orang desa itulah diberikan banyak pelatihan. Dipanggil ya, kayak enggak diundang. Diundang awak pai ke satu tempat, disediakan fasilitas. Diundang ke hotel, kadang hotel berbintang 5 gai. Ya enggak? Dia dicukuian kebutuhan awak selama pelatihan tuh. Kan ya enggak? Sudah tuh dia luang saku. Sero nak. Dia ilmu, kemudian dia lo uang saku, dia lo fasilitas. Itu latihan. Taka itu pulo bulan Ramadan kok. Diundang oleh Allah untuk melaksanakan pelatihan untuk menjadi orang yang bertakwa. Untuk melaksanakan pelatihan itu, untuk mengikuti pelatihan itu, dia pulau fasilitas oleh Allah. Fasilitasnya, yang pertama diampunkan dosa awak. Isianan sajunan bapuaso kecek Nabi pada bulan Ramadan karena iman dihapuskan segala dosa-dosanya. Itu fasilitas yang pertama. Kemudian dikasih bonus yang sangat luar biasa. Yalah bonus supaya orang amuat
ya, supaya awak hamba-hambanya kole namua mengikuti pelatihan, dia bonus. Bonusnya dilipat gandakan sagalo amal awak di bulan puasa kau dibandingkan dengan di luar puasa. Dalam Quran ada seruan untuk berinfak. Dalam surah Al-Baqarah, Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Artinya Bu, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah nantinya akan menumbuhkan 7 biji. Bagai seorang yang menanam 7 biji. Setiap biji itu nanti akan bercabang, akan tumbuh menjadi 100 biji. Jadi kalipeno dari 1 dikalikan 7, sudah tu dikalikan puluh 100 menjadi 700. Kalau awak berinfak 1000, maka dilipat gandakan oleh Allah sebanyak 700.000. 1000 misalkan. Tu Quran. Awak harus yakin kepada Al-Quran, janji Allah. Innallaha la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya. Itu janji Allah. Pasti itu. Kalau berinfak 1000 Bu, akan diganti oleh Allah 700.000. Itu di luar Ramadan. Kalau berinfak di dalam bulan Ramadan, dilipat gandakan lola sampai 70 kali lipat, bahkan lebih dari itu sesuai dengan keikhlasan awak. Jadi Bapak dan Ibu yang hormati, jadi rupanya bulan puasa itu adalah bulan latihan. Dengan latihan itu Allah memberikan fasilitas dan memberikan bonus-bonus, yaitu dengan melipat gandakan segala amal-amal kebaikan kita yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Karena itu Bapak dan Ibu-ibu, marilah kini hari nan kedua, baniye kita laksanakan latihan kong dari awal sampai akhir. Tak absen-absen ya dah. Kalau melakukan pelatihan, melaksanakan pelatihan di dunia kong, ya kalau tidak sampai pelatihan ada sebulan atau 5 hari. Awal tibur 5 harinya. Tidak ada repek dah. Enak. Tidak ada repek. Bonus dapat uang saku dah. Wajib hadir dari awal sampai akhir. Maka itulah awak berpuasa, ya, latihan setiap tahun kau niatkanlah latihan bulan ini berhasil nilai. Bulan lalu dah berhasil dah. 2 hari, 3 hari, 5 hari, 10 hari, alai kuat. Kira lah hari nang kasabale, alamalai ke surau lai. Alamalai melaksanakan tarawih. Alamalai baca Quran, ya. Tu anda sampai latihan awak dah. Latihan kau harus sebulan. Nah, di Bapak dan Ibu yang menghormati, barangkali itu yang dapat disampaikan pada sore ini. Mudah-mudahan itu menjadi pencerahan bagi kita bersama, sehingga kita nanti dapat melaksanakan latihan di bulan Ramadan ini untuk menjadi orang yang bertakwa itu sebulan penuh. Demikian saja dari Abang, terlebih tak kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.